Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Arini Paula Aziza dengan NIM F221230027. Saya akan mempresentasikan konsep-konsep struktur yang telah saya buat. Berikut adalah penjelasannya. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu konsep topografi, garis kontur tapak yang telah saya pilih, yaitu dengan interval ketinggian 2 meter. Yang pertama yaitu dinding gravitasi. Pada ketinggian dinding yang rendah biasanya sekitar 2-3 meter, dinding penahan gravitasi masih dapat bekerja secara efektif tanpa memerlukan desain yang terlalu rumit. Namun ketika ketinggian dinding melebihi 3 meter, beban yang diterima dinding akan meningkat dan dimensi atau lebar, tebal, dan panjang dinding harus disesuaikan untuk menghindari kegagalan akibat penurunan stabilitas. Ini sumbernya dari Soil Mechanics in Engineering Practice yang dikemukakan oleh Terzaghi, K. dan Peck R.B. 1967. Kemudian yang kedua ada dinding penahan cantilever. Terzaghi dan Peck 1967 dalam Soil Mechanics in Engineering Practice menyarankan bahwa dinding penahan cantilever lebih cocok untuk ketinggian tanah yang ditahan antara 3 hingga 6 meter. Pada ketinggian lebih dari 6 meter, efisiensi dinding cantilever mulai berkurang dan mungkin diperlukan desain tambahan atau penggunaan dinding tipe lain, seperti dinding bertulang. Kemudian outputnya, dinding penahan gravitasi. Kemudian yang kedua yaitu konsep struktur pondasi. Langsung saja dianalisis. Pondasi yang pertama yaitu pondasi purplat. Kelebihan cocok untuk tanah yang stabil. Pondasi ini efektif digunakan pada tanah yang memiliki daya dukung yang cukup baik dan stabil seperti tanah padat atau keras. Sumber Herdrianto R 2015 dalam teknik pondasi dalam konstruksi. Kemudian yang kedua, biaya relatif lebih murah. Pondasi purplat umumnya lebih ekonomis dibandingkan dengan jenis pondasi dalam seperti pondasi tiang atau burpile. Hal ini dikarenakan proses pembuatannya yang lebih sederhana dan bahan yang digunakan tidak terlalu banyak. Yang dikemukakan oleh Subekti P. 2012, sumber teknik pondasi dan struktur bangunan. Kemudian kekurangannya yaitu tidak sesuai untuk tanah yang rentan terjadi erosi. Pada tanah yang rentan terhadap erosi atau gerakan tanah, pondasi purplat bisa kurang efektif karena bisa terjadi pergeseran atau kerusakan pada plat beton akibat pergerakan tanah. Yang dikemukakan oleh Siregar D. tahun 2016. Sumbernya Geoteknik Penanganan Tanah dengan Potensi Erosi. Kemudian yang kedua, terbatas pada beban yang relatif ringan. Pondasi purplat hanya cocok digunakan untuk bangunan dengan beban ringan hingga sedang. Pada bangunan tinggi atau dengan beban berat, pondasi ini tidak cukup efektif dan bisa menyebabkan penurunan yang tidak merata. Dari Sutanto T 2013, sumbernya pondasi bangunan bertingkat. Dan konsep berikutnya yaitu kolom. Langsung saja analisis. Yang pertama yaitu kolom ikat. Kelebihannya yaitu meningkatkan ketahanan terhadap gempa. Pada bangunan di daerah rawan gempa, kolom ikat dapat memberikan ketahanan tambahan terhadap gaya gempa dengan membantu penyaluran beban lateral secara merata ke seluruh struktur. Ini dikemukakan oleh Siregar D 2016. Kemudian sumbernya yaitu Geoteknik Penanganan Tanah dengan Potensi Erosi. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan daya dukung bangunan. Ini dikemukakan oleh Mulyanto A 2018, sumbernya prinsip-prinsip dasar desain pondasi. Kemudian kekurangan, biaya konstruksi yang lebih mahal. Ini sumbernya dari pondasi bangunan bertingkat yang dikemukakan oleh Sutanto T 2013. Kemudian yang kedua, kompleksitas konstruksi yang lebih tinggi. Ini dikemukakan oleh HDS 2009 yang sumbernya yaitu pondasi dan teknik pemancangan. Kemudian yang kedua ada kolom spiral. Kelebihannya yaitu peningkatan kekuatan terhadap beban geser. Bentuk spiral dapat meningkatkan ketahanan terhadap beban geser dan torsi. Kolom spiral dapat menahan gaya geser
dengan lebih efektif, menjadikannya pilihan yang baik untuk bangunan yang membutuhkan ketahanan ekstra terhadap beban dinamis seperti gempa bumi. Ini dikemukakan oleh Subekti P. 2012 yang bersumber dari teknik fondasi dan struktur bangunan. Kemudian yang kedua, estetika dan desain unik. Kolom spiral memiliki desain yang sangat estetis dan sering digunakan untuk tujuan arsitektural. Ini dikemukakan oleh Mulyanto A. 2018, yaitu sumbernya prinsip-prinsip dasar desain fondasi. Kemudian kekurangannya, biaya konstruksi yang lebih tinggi. Ini dikemukakan oleh Sutanto T. 2013 dalam sumber fondasi bangunan bertingkat. Kemudian yang kedua, pengaruh terhadap desain struktural dan ruang. Meskipun desain spiral menawarkan kelebihan estetika, bentuk ini bisa mempengaruhi struktur dan distribusi beban secara keseluruhan dalam beberapa situasi. Kolom spiral dapat menyulitkan distribusi beban yang lebih efisien jika tidak dirancang dengan benar. Ini sumbernya yaitu Subekti P. 2012 dalam teknik fondasi dan struktur bangunan. Kemudian berikut adalah pembobotan, yaitu jenis kolom. Yang pertama, kolom ikat. Dasar pertimbangannya efisien, kokoh, ekonomis. Efisien tuh mendapatkan poin 2, kokoh poin 3, ekonomis poin 2. Kemudian hasilnya yaitu 7. Yang kedua, kolom spiral. Efisien itu 2, kokoh itu 2, ekonomis 2. Hasilnya 6. Berikut output yang dipilih yaitu kolom ikat. Kemudian di sini ada perhitungan kolom, yaitu dengan rumus bentangan kali 1/10. Saya menggunakan bentangan 400 dikali 1/10 dengan hasil 40. Jadi saya menggunakan kolom 40 kali 40 cm. Kemudian lanjut konsep struktur berikutnya yaitu ring bulk. Analisisnya yang pertama ada ring bulk ujung tetap. Kelebihannya peningkatan kekuatan struktural. Ring bulk ujung tetap memberikan tambahan kekuatan pada struktur. Ini dikemukakan oleh sumber Subekti M 2008 yang bersumber dari material dan struktur bangunan, penerbitnya Andi. Kemudian yang kedua, penyebaran beban yang merata. Dengan ujung tetap, ring bulk mampu mendistribusikan beban dari balok ke elemen struktur lainnya, seperti kolom atau dinding, dengan lebih efisien. Ini membantu mencegah konsentrasi beban yang dapat menyebabkan kerusakan atau deformasi pada bagian struktur tertentu. Ini dikemukakan oleh Gunawan I 2012 yang bersumber dari material konstruksi untuk bangunan rumah yang diterbitkan oleh Erlangga. Kemudian yang kekurangannya yaitu risiko retak pada bagian ujung. Ini dikemukakan oleh Prakoso M 2010 yang bersumber dari desain bangunan ramah lingkungan, penerbit Geraha Ilmu. Kemudian yang kedua, meningkatkan beban pada elemen tertentu. Ini yang dikemukakan oleh Budi A 2014 yang bersumber dari material konstruksi baja, penerbitnya yaitu Erlangga. Kemudian yang kedua ada ring bulk continuum. Yang pertama kelebihan yaitu kestabilan yang lebih baik pada bangunan bertingkat. Ring bulk continuum cocok digunakan pada bangunan bertingkat atau struktur besar yang memerlukan penghubungan beberapa kolom atau elemen struktural, memberikan kestabilan yang lebih baik pada bangunan tersebut. Ini dikemukakan oleh Subekti M 2008 yang bersumber dari material dan struktur bangunan, penerbitnya yaitu Andi. Kemudian distribusi beban yang merata. Ring bulk kontinu dapat mendistribusikan beban secara lebih merata ke seluruh elemen struktural yang terhubung karena beban tidak terkonsentrasi pada satu titik. Hal ini membuat struktur lebih stabil dan mengurangi potensi kerusakan atau kelebihan beban pada bagian tertentu. Ini dikemukakan oleh Gunawan I 2012, kemudian bersumber dari material konstruksi untuk bangunan rumah, penerbitnya yaitu Erlangga. Kemudian mengurangi risiko kerusakan. Ini dikemukakan oleh Raharjo D 2013 yang bersumber dari teknologi konstruksi baja ringan, penerbitnya yaitu Geraha Ilmu. Kemudian kekurangan, kesulitan dalam pemasangan. Pemasangan ring bulk kontinu memerlukan ketelitian dan pengalaman lebih karena menghubungkan beberapa elemen struktural sekaligus. Proses pemasangannya juga membutuhkan waktu lebih lama dan harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan kestabilan. Ini yang dikemukakan oleh Budi A 2014, kemudian bersumber dari material konstruksi baja, penerbitnya Erlangga. Berikut adalah pembobotan. Yang pertama adalah
Ring bak ujung tetap. Dasar pertimbangannya efisien kekuatan struktur berlantai 3-4. Untuk poinnya yaitu efisien 3, kekuatan struktur 2, berlantai 3-4 2 dengan jumlah 7. Kemudian ring bak kontinu. Untuk efisien 3, kekuatan struktur 3, berlantai 3-4 3. Untuk hasilnya yaitu 9. Kemudian outputnya yang dipilih yaitu ring bak kontinu. Kenapa? Karena lebih stabil dalam mendistribusikan beban, karena dapat menyebar secara merata ke beberapa titik dan elemen struktural. Dengan desain yang menghubungkan beberapa titik, ring bak kontinu memberikan kestabilan yang lebih baik pada bangunan bertingkat, terutama untuk bangunan yang lebih tinggi atau yang memiliki beban berat. Kemudian yang kedua, pada bangunan 3-4 lantai, ring bak kontinu akan lebih efektif dalam mendistribusikan beban dari atap atau lantai ke kolom dan dinding penopang. Ini juga mengurangi potensi konsentrasi beban yang bisa menyebabkan kerusakan pada bagian tertentu dari bangunan. Kemudian yang kelima yaitu konsep struktur upper struktur. Analisisnya yang pertama ada rangka atap kayu. Kelebihannya yaitu ketersediaan dan kemudahan pengolahan. Ini yang dikemukakan oleh Mulyono S 2014 yang bersumber dari dalam teknologi konstruksi kayu. Kemudian kekurangannya yaitu keterbatasan kapasitas beban. Ini yang dikemukakan oleh Gunawan 2012 dalam sumber material konstruksi untuk bangunan rumah. Kemudian yang kedua rangka atap baja ringan. Kelebihannya yaitu kekuatan tinggi, yang dikemukakan oleh Yulianto M 2016 dalam sumber desain dan perhitungan rangka atap baja ringan. Kemudian kekurangan, tahan terhadap korosi namun tidak sepenuhnya bebas. Meskipun baja ringan dilapisi dengan lapisan galvanis atau galvalum yang tahan karat, namun dalam jangka panjang material ini tetap bisa mengalami korosi jika lapisan pelindungnya rusak. Ini dikemukakan oleh Budi A 2014 yang bersumber dalam material konstruksi baja. Berikut adalah pembobotan. Yang pertama rangka atap kayu, yaitu dasar pertimbangannya efisien, kokoh, berlantai 3-4. Untuk efisien poinnya 3, kokoh poinnya 2, berlantai 3-4 poinnya 2 dengan jumlah 7. Kemudian rangka atap baja ringan. Efisien, kokoh, berlantai 3-4. Efisien poinnya 3, kokoh poinnya 3, berlantai 3-4 poinnya 3 dengan jumlah 9. Kemudian output yang dipilih yaitu rangka atap baja ringan. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.